Sejumlah kepala daerah dari PD Perjuangan yang absen mengikuti retret tampak berkumpul di Magelang, Jawa Tengah. Meski demikian, para kepala daerah ini belum juga bergabung dalam kegiatan retret di Akmil Magelang. Bertepatan dengan hari kedua kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Politisi PDIP yang juga telah dilantik sebagai Gubernur Jakarta, Pramono Anung, tiba di Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo. Meski demikian, Pramono tidak menanggapi pertanyaan awak media apakah akan hadir dalam retret kepala daerah di Akmil Magelang atau tidak. Pak, isu seperti ini masa nggak ditanggapi toh Pak? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya itu Pak? Mau naik mobil. Pak, ini langsung ke Magelang atau kemana Pak? Ya naik mobil, saya orang Jogja. Oke, habis ini kemana Pak? Habis ini rencana kemana? Saya orang Jogja. Apa ibu saya dimakamkan di sini. Terus mau kemana? Ya nanti tergantung supirnya mau kemana saya itu. Oke, ya. Di hari yang sama, Pramono Anung hadir bersama sejumlah kepala daerah dari PDIP di Magelang. Bupati Tapanuli Tengah yang juga politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut ada sejumlah kader PDIP yang tetap mengikuti agenda retret kepala daerah karena diusung oleh sejumlah partai lain. Namun sebagian besar kader PDIP masih menunggu arahan dari Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ada beberapa juga yang saya dengar tuh ada 3-4 orang ya, 3-4 kader yang mungkin karena pertimbangan karena kan yang mengusung tidak hanya PDI Perjuangan mungkin ya, mungkin dengan alasan itu mungkin mengikutin. Tapi ya sebagian besar semuanya mayoritas kader PDI Perjuangan sampai saat ini setia dengan garis keputusan Ibu Ketua Umum. Nggak ada syarat untuk memilih ikut retret itu, ya nggak pakai syarat, ya kita nunggu arahan aja. Sebelumnya, Megawati meminta kepala daerah PDIP menunda ikut dalam kegiatan retret yang digelar Kemendagri melalui surat yang diteken pada Kamis 20 Februari lalu atau 1 hari jelang agenda retret kepala daerah di Akmil Magelang. Menanggapi instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, retret bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya, bukan untuk kepentingan partai politik. Dan ini bermanfaat bukan hanya untuk 1 partai, 2 partai, 3 partai, untuk semua kepala daerah. Iya, termasuk PDIP gitu ya. Bukan posisinya partainya, tapi posisi kepala daerahnya ya. Yang kita harapkan, karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawabkan kepada rakyat kembali. Partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawabnya lagi nomor 1 bukan kepada partainya, tapi nomor 1-nya tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilihnya dia nanti. Nah, silakan rakyat nanti menilai. Hingga Sabtu siang kemarin, hanya 450 kepala daerah yang hadir dalam retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. 53 kepala daerah tidak hadir dalam agenda ini, dan hanya 6 orang yang menyampaikan permohonan izin ke panitia. Sementara 47 kepala daerah lainnya tidak hadir tanpa kabar. Instruksi larangan bagi kader PDIP untuk mengikuti kegiatan retret dikeluarkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Instruksi ini keluar tak lama setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditahan KPK dalam kasus Harun Masiku. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Para kepala daerah ini masih berkumpul di Magelang sambil menunggu arahan partai untuk bergabung ke kegiatan tersebut. Kita bahas bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Agung Baskoro, pengamat politik Keras Politika. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mbak Cindy, Mas Bima. Selamat petang Cindy, Mas Agung. Kami juga sudah mengundang perwakilan narasumber dari PDI Perjuangan, namun belum ada yang bersedia ikut dalam diskusi hari ini. Saya mau ke Mas Bima dulu. Mas Bima, ini kan sudah hari ketiga. Tapi tadi laporan dari jurnalis Kompas TV masih ada 46 kepala daerah yang belum ikut. Ini sudah dikomunikasikan ke Presiden belum? Angkanya itu yang belum hadir di sini adalah 47.
47 yang belum hadir berdasarkan catatan kami, begitu ya. Dan tentunya setiap perkembangan yang ada di Akmil ini, di lokasi pembekalan, ini kami sampaikan, Pak Menteri melaporkan itu secara intens tentunya kepada Bapak Presiden. Gitu. Tapi respon dari Presiden apa, Mas Bima, terkait dengan kepala daerah dari PDIP yang masih belum bergabung? Saya kurang paham, ya. Tapi tentunya Pak Menteri melaporkan secara keseluruhan begitu. Kalau kemarin kan juga sudah ada staf sus Mendagri yang ketemu langsung dengan beberapa kepala daerah PDIP, itu hasilnya apa, Mas? Ya, di sana membuka komunikasi, meminta penjelasan begitu ya, dan kemudian melakukan simulasi-simulasi kira-kira seperti apa, dan saya kira kita masih menunggu. Oke, kalau sama Pramono Anung langsung kemarin di Magelang juga sudah ada komunikasi? Ya, intinya kami masih menunggu dan ada kemungkinan bahwa teman-teman yang belum bergabung itu juga akan segera bergabung, tetapi untuk waktu, jumlah, dan teknisnya ya sampai saat ini kami masih menunggu. Serta alasan belum hadirnya kemarin disampaikan juga Mas Bima sama PDIP? Ya, tentunya kita ketahui bersama setting atau latar belakang apa yang menjadi pertimbangan dari teman-teman itu untuk belum bisa bergabung di sini. Oke, baik. Mas Agung, kalau menurut Anda sebenarnya sikap menunda untuk ikut retret sampai hari ketiga masih belum ada kepastian tegas ikut atau tidaknya. Ini adalah langkah yang rasionalkah dari PDIP sebenarnya? Ya, ini lebih ke langkah politis Mbak Cindy ya, ketimbang alasan teknis. Dan saya kira hal semacam ini sungguh disayangkan karena spiritnya kan dengan dilaksanakan retreat ini ada narasi publik yang dibawa bahwa mereka memang pejabat publik seperti itu. Dan materi ini mereka butuhkan untuk memimpin daerah ke depan. Karena materi-materi yang relevan misalkan seperti hari ini ada geopolitik, geostrategis. Nanti malam ada Ibu Sri Mulyani ngomong efisiensi. Ini kan jantungnya pemerintahan karena ada keterbatasan fiskal di situ. Kalau teman-teman nggak datang, ini kan repot nanti. Apalagi misalkan penggantinya memang belum ada seperti itu. Jadi kalau saya ya win-winnya ya mungkin kirimkan pengganti sehingga tetap ada materi yang mereka terima. Pun kalau mereka tidak datang, ya saya kira coba dikaji lagi karena saya lebih fokus ke materi dan urgensi rakyat mereka mendapat ini. Ini hak rakyatnya, Mbak. Kalau hak rakyat ini nggak mereka penuhi, ini kan sangat disayangkan. Dan saya kira teman-teman PDIP perlu melihat lebih jauh. Dan Ibu Ketum juga saya berharap bisa berpikir ulang kembali bahwa perihal ini bukan soal penting nggak penting, tapi menjadi kebutuhan bagi semua kepala daerah untuk menerima materi tersebut seperti itu. Oke Mas Agung, tapi kalau misalnya menurut Anda tadi ya penting sekali ini materinya, tapi apa yang membuat PDIP masih tarik ulur belum memberikan keputusan? Apakah memang murni politis saja atau sebenarnya sedang menegaskan posisinya di pemerintahan juga? Iya, saya kira ini lebih ke politis ya, tapi arahan politisnya kurang sehat dan kurang produktif, kontraproduktif justru. Saya berharap PDIP kalau memang mau melakukan tekanan politik kepada pemerintah, ya kawallah kebijakan-kebijakan yang sedang mengemuka hari ini. Itu lebih substantif, gimana penyaluran LPG 3 kg, gimana soal pagar makan laut, gimana soal-soal efisiensi, apakah kementerian sudah menyisir bersama birokratnya untuk pos-pos sesuai dengan Impres nomor 1. Itu kan lebih substantif komposisiannya, ketimbang menyetop atau menunda kader-kader mereka ikut retreat. Saya kira PDIP punya langkah politik yang lebih strategis ketimbang menunda atau melarang kepala daerahnya ikut retreat. Seperti itu Mbak Cindy. Oke, Mas Bima, tapi kalau 47 kepala daerah yang belum hadir ini sudah ngasih kabarkah akan mengirimkan utusan atau perwakilannya? Tentu yang paling ideal adalah para kepala daerah itu hadir langsung karena merekalah para pembuat keputusan, merekalah aktor utamanya, dan merekalah yang mendapatkan mandat utama dari warga atau dari rakyat begitu ya. Mereka adalah pemimpin di daerah masing-masing. Jadi yang paling ideal adalah seperti itu. Dan kami masih tentu membuka ruang bagi kawan-kawan yang belum hadir ini untuk hadir, dan ya sepertinya ada kemungkinan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita akan mendapatkan kabar baik begitu. Tidak lama lagi itu baru kabarnya saja atau sudah ada kepastian misalnya malam ini atau besok PDIP akan bergabung, Mas Bima? Kita lihat saja Cindy ya,
mari kita cermati perkembangannya. Dan saya merasakan juga di sini ada suasana dari teman-teman yang ada di sini juga ya ingin sekali gitu untuk membangun kebersamaan yang lebih besar lagi dengan teman-teman yang belum bergabung di luar. Karena begini, nanti kepala daerah itu kan nggak bisa kerja sendiri. Ada yang misalnya produksi terbatas bagi komunitas tertentu dan itu ada di daerah lain. Jadi sangat membutuhkan untuk daerah lain gitu. Dan ada juga yang bersahabat dengan yang belum datang di sini, walaupun partainya berbeda, misalnya. Nah, suasana itu kita rasakan betul di sini. Keinginan untuk menguatkan kebersamaan bersama teman-teman yang belum ada di sini. Oke, Mas Bima, tapi kan Presiden rencananya juga akan hadir di 2 hari terakhir. Itu agendanya akan seperti apa sesinya yang dari Presiden? Presiden diagendakan untuk membersamai para kepala daerah di acara Parade Senja, kemudian makan malam di hari Kamis, kemudian hari Jumatnya pagi-pagi Presiden akan menyampaikan materi atau arahan beliau kepada seluruh kepala daerah sebelum akhirnya kemudian ditutup secara resmi dan sebelum Jumatan acara retret ini akan sudah selesai. Mas Bima, ini kan kalau kita lihat dari rundown kemarin ada arahan dari Menhan, kemudian hari ini juga ada Menkyu. Apa strategi dari Kemendagri untuk membuat kepala daerah yang belum hadir ini akan bisa mengejar materi, kalaupun nanti menyusul? Kami mendapatkan bocoran gitu ya, informasi bahwa ya walaupun yang belum bergabung ini secara fisik tidak ada di lokasi, tetapi mereka nggak mau ketinggalan gitu ya. Mereka memantau, mereka menyimak pemberitaan, dan bahkan mereka berusaha memperoleh materi-materi yang disampaikan oleh pemateri, terutama materi malam ini yang memang sangat ditunggu yaitu Ibu Sri Mulyani begitu. Oke. Kalau Mas Agung melihatnya ini akan mempengaruhi konsolidasi pusat dan daerah tidak? Atau mungkin juga kalau politisnya Presiden Prabowo dan juga Megawati? Saya kira pengaruh ya Mbak, karena kan ini bentuk perlawanan politik dalam tanda petik kepada pemerintah dari PDIP. Cuman saya sayangkan memang bentuk perlawanannya seperti ini gitu. Jadi kurang sehat, kontraproduktif, karena publik juga menjadi mempunyai sentimen yang negatif ya, karena ini kan sebenarnya nggak perlu terjadi seperti itu. Jadi kalau saya melihat ya biarkan proses hukum berjalan sesuai hukum gitu. Sementara proses politik ya berjalan sesuai dengan koridor politik juga gitu. Jadi perlawanan silahkan, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai mengganggu kepentingan publik yang lebih besar gitu. Jadi concern saya kepala daerah ini mendapat materi, mendapat arahan langsung dari para narasumber supaya mereka nggak gagap memimpin daerahnya. Supaya mereka siap merespons segala dinamika domestik, regional maupun global ketika mereka memimpin. Dan ini penting, ya jangan sampai nanti ketika ada masalah dan itu akhirnya perembet ke pusat, akhirnya kita nggak siap gitu. Jadi kerangka bersamanya kan ini sudah sehat ya, kekeluargaan, kebersamaan, profesionalitas seperti itu. Dan bonding kayak gini kan nggak bisa dibangun dalam sehari ataupun cepat, tapi dengan hadir di sana ini kan bisa terbentuk chemistry itu. Dan saya berharap memang masih waktu tersisa segera datang, dan ya saya berharap juga narasi kita ke depan jangan hanya sebatas kapan datang teman-teman PDIP dan seterusnya seperti itu, karena menurut saya nggak sehat juga. Ya negara ini nggak boleh bergantung 1-2 partai, negara ini harus terus berjalan tanpa ada ketergantungan kepada siapapun. Seperti itu. Oke, Mas Agung, tapi di sesi terakhir kan juga Presiden akan memberikan pengarahan langsung kepada kepala daerah, bertemu langsung dengan kepala daerah. Arahan yang sekiranya akan bisa semakin menyamakan frekuensi antara pemerintah pusat dan kepala daerah yang diharapkan seperti apa sebenarnya? Iya, ya otomatis ya, karena kan saya melihat semangat Pak Presiden ingin memastikan tidak ada celah terhadap miskomunikasi, miskoordinasi, missinkronisasi setelah dengan menterinya kini dengan kepala daerahnya. Harapannya ketika mereka mendapat materi arahan, birokrasi di bawahnya juga memahami semangat itu. Jangan sampai ada masalah lagi yang timbul, dinamika kebijakan yang muncul seperti itu. Dan saya berharap ketika ya materi-materi ini sudah diberikan, publik juga tahu nih, ya supaya publik juga ngerti kira-kira apa sih ya efek dari retreat ini dan bagaimana kemudian kepala daerah memaknai itu pasca retreat selesai, sehingga kontrol itu terjadi, Mbak. Kalau kepala daerah setelah mendapat retreat ternyata aneh-aneh, macam-macam, kita bisa semprit seperti itu, sehingga ya ke depan pembahasannya ya bagaimana retreatnya, materinya, dinamika di sana.
Supaya publik juga tahu, oh ternyata kalau memang ada arahan kemarin ini pemborosan, enggak kok, ini ternyata sesuai peruntukannya, kegiatannya Oke. luar biasa, ya, manfaatnya juga demikian, terjadi sinergi, harmoni, diskusi, kolaborasi antar daerah gitu. Misalkan Keselarasan tadi yang jadi catatan. Oke, kalau Mas Bima sendiri, bagaimana memastikan agar konsolidasi pemerintah pusat dan daerah tidak terpengaruh pasca retret ini selesai? Singkat saja, Mas Bima. Di sini kan sebagian besar gubernur hadir. Gubernur di sini juga diminta untuk berkumpul bersama kepala daerahnya masing-masing, dan tentunya kita yakin bahwa kalau pada saatnya memang nanti yang tidak hadir juga tidak tidak sempat bergabung di sini, maka semuanya akan disampaikan, akan diteruskan, dan nanti kan ada kloter berikutnya. Jadi kalau betul-betul tidak hadir, itu akan diberikan kesempatan untuk ikut gelombang pembekalan berikutnya setelah keputusan MK gitu. Jadi satu, di sini ada gubernur sebagian besar hadir yang akan nanti mengupdate, menyampaikan. Yang kedua, nanti ada kloter berikutnya. Kalau memang ternyata nggak bisa bergabung juga, ya silakan bergabung di kloter berikutnya. Oke, baik. Mas Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Mas Agung Baskoro, pengamat politik dari Trias Politika. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Usai jeda saudara, PSSI resmi memecat Indra Syafri sebagai pelatih Timnas U20 Indonesia. Ratusan penggemar grup band Sukatani dan warga di Purbalingga, Jawa Tengah menggelar aksi solidaritas di alun-alun kota sebagai bentuk dukungan kepada band Sukatani.